Desa Tegal Asih terletak di lembah hijau yang dikelilingi bukit-bukit kecil. Dari kejauhan, hamparan sawah yang luas tampak seperti permadani hijau yang tak bertepi. Sungai kecil mengalir membelah desa, airnya jernih, memantulkan sinar matahari, pagi yang hangat. Suara ayam berkokok, dentingan lesung yang ditumbuk para perempuan, dan tawa anak-anak yang berlarian di jalan tanah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sekilas desa ini tampak tentram, seakan tak ada sesuatu yang mampu mengusik kedamaiannya. Namun di balik ketenangan itu, ada bisik-bisik yang tak pernah hilang, cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut tentang kepala desa mereka, Wiratmaja, dan kedekatannya dengan hal-hal gaib. Warga desa menyebut Wiratmaja sebagai sosok berwibawa. Penampilannya selalu rapi, tutur katanya tenang, dan kehadirannya membuat banyak orang segan. Namun, ada yang berbisik bahwa kekuasaannya bukan hanya datang dari jabatan dan harta, melainkan dari perjanjian gelap yang ia lakukan bertahun-tahun silam. Banyak orang percaya bahwa keberhasilannya membangun desa, kelancaran usahanya, bahkan kekayaan yang berlimpah tak lepas dari bantuan makhluk halus yang setia menemaninya. Tak ada yang berani menantang kebenaran cerita itu, karena beberapa warga yang dulu pernah menentang kebijakan kepala desa kini telah meninggal dengan cara aneh dan mengenaskan. Entah benar atau tidak, kabar itu sudah cukup membuat masyarakat memilih diam. Di sisi lain desa berdiri sebuah rumah sederhana dari kayu jati. Disitulah Bagas tinggal bersama keluarganya. Bagas dikenal sebagai pria yang ramah dan pekerja keras. Ia seorang petani, menggarap sawah warisan keluarganya sejak muda. Wajahnya teduh, kulitnya legam terbakar matahari, dan senyumnya selalu tulus, meski hidupnya jauh dari kemewahan. Bagas tak pernah banyak menuntut dari kehidupan. Baginya kebahagiaan bisa lahir dari hal-hal kecil, hasil panen yang cukup, makan malam bersama keluarga, atau sekadar duduk di beranda rumah sambil menyeruput teh hangat. Bagas memiliki 2 istri, sesuatu yang sebenarnya jarang dilakukan di desa itu. Saras adalah istri pertamanya. Perempuan ini berusia lebih tua dari Bagas, sosoknya sabar, pandai mengurus rumah dan terkenal karena kelembutannya. Saras menerima kehidupan poligami dengan pasrah, meski di lubuk hatinya ada luka yang tak pernah bisa benar-benar sembuh. Kedatangan Melati, istri muda Bagas, seringkali membuat Saras merasa terpinggirkan. Namun ia memilih bungkam dan tetap menjalankan kewajibannya. Ia tahu, melawan keputusan suaminya hanya akan menambah sakit hati, maka ia memilih diam, menelan perasaan sendiri, sambil berharap Tuhan memberi jalan. Melati, berbeda dengan Saras, adalah gadis yang sejak muda dikenal cantik. Wajahnya putih bersih, matanya bulat dengan sorot penuh ambisi, dan bibirnya selalu merah seolah dilumuri sirih setiap hari. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, dan pernikahannya dengan Bagas dianggap sebagai jalan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih mapan. Namun, dalam kenyataannya Melati justru merasa terkekang oleh kesederhanaan itu. Bagas yang terlalu lurus, terlalu polos, membuatnya sering merasa bosan. Ia merindukan sesuatu yang lebih, entah harta, kemewahan, atau sekadar perhatian dari seorang pria yang mampu memberinya dunia yang berbeda. Hari-hari di rumah Bagas berjalan seperti biasanya. Pagi hari, Saras sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk keluarga. Melati kadang membantu, kadang lebih memilih duduk di beranda sambil menyisir rambut panjangnya. Bagas berangkat ke sawah sejak fajar, membawa cangkul dan bekal sederhana yang disiapkan Saras. Dari kejauhan ia terlihat kecil di antara hamparan sawah, tapi wajahnya penuh semangat. Sementara itu Melati sering memandang suaminya dari kejauhan dengan tatapan hambar. Seolah semua kerja keras Bagas itu tak berarti banyak di matanya. Meski kehidupan rumah tangga mereka tampak normal, ada ketidakseimbangan yang perlahan tumbuh. Saras dengan segala kesabarannya sering menjadi penengah ketika Melati mulai mengeluh tentang kehidupan mereka. "Kita harus bersyukur, Melati," ucap Saras suatu malam sambil menata tikar di ruang tengah. Bagas sudah berusaha keras, apapun yang ada di meja makan ini, semuanya dari jerih payahnya. Melati hanya terdiam, bibirnya menekuk, matanya menatap kosong. Dalam hatinya, ia membandingkan kehidupan mereka dengan rumah kepala desa yang megah, penuh perabotan mahal, lampu-lampu terang, dan pesta-pesta yang sering diadakan di sana. Desa Tegal Asih memang makmur, tapi tak semua warganya merasakan hal yang sama.
Ada yang hidup berlimpah, ada yang hidup pas-pasan. Bagi Melati, menjadi istri seorang petani tak cukup memberinya kebanggaan. Ia ingin lebih, ingin dikenal, ingin dihormati, ingin merasakan indahnya hidup di rumah besar dengan pelayan yang siap melayaninya kapan saja. Ambisinya itu perlahan membuatnya gelisah, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Malam hari saat Bagas sudah lelap setelah seharian bekerja keras, Melati sering duduk sendirian di jendela. Dari sana, ia bisa melihat lampu terang di rumah kepala desa. Terkadang terdengar suara musik, tawa orang-orang yang berkumpul atau denting gelas yang bersulang. Pemandangan itu membuat dadanya sesak. Ia merasa hidupnya begitu jauh dari dunia yang diinginkannya. Bagas tak pernah tahu perasaan itu, karena baginya Melati sudah mendapatkan segalanya, rumah, pakaian, dan kasih sayang. Ia tak sadar bahwa cinta saja tak cukup untuk mengisi kekosongan di hati istrinya. Di balik semua itu, Saras sesungguhnya menyadari perubahan sikap Melati. Ia sering memperhatikan tatapan adik madunya yang penuh kegelisahan. Kadang Saras ingin menegur, ingin menasihati, tapi lidahnya keluh. Ia tahu Melati tak akan mendengarkan, jadi ia hanya berdoa dalam hati, semoga rumah tangga mereka tetap utuh meski ada badai yang mulai terasa. Saras, dengan kelembutannya, selalu berusaha menjaga agar Bagas tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hati Melati. Hari berganti, musim silih berganti. Kehidupan di Tegal Asih terus berjalan dengan ritmenya sendiri. Namun, di balik sawah yang menghijau, di balik rumah-rumah yang tampak damai, ada cerita yang mulai bersemi. Cerita tentang ketidakpuasan, tentang hasrat, dan tentang bisikan gaib yang seolah selalu mengintai dari sudut-sudut gelap desa. Dan di sanalah, tanpa disadari, Melati berdiri di persimpangan jalan yang akan menentukan takdirnya. Malam itu, saat angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dari sawah, Melati kembali duduk di jendela. Ia menatap cahaya lampu dari rumah, kepala desa yang berkilau seperti bintang di bumi. Hatinya berdesir, pikirannya melayang entah kemana. Dalam keheningan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Sebuah pengakuan yang hanya bisa ia dengar, hidup seperti ini terlalu membosankan, aku ingin lebih dari ini. Dan dari sanalah jalan gelap yang akan menjeratnya perlahan mulai terbuka. Hidup seperti ini terlalu membosankan, aku ingin lebih dari ini. Kalimat itu terus bergema di kepala Melati malam demi malam. Sejak pertama kali ia mengucapkannya, perasaan itu semakin menancap dalam hatinya, membuat setiap hari terasa panjang dan melelahkan. Suara Bagas yang riang ketika berbicara tentang sawah, hasil panen atau rencana menanam padi musim berikutnya, terdengar hambar di telinganya. Ia tidak lagi mendengarkan dengan sepenuh hati, melainkan hanya mengangguk sambil membiarkan pikirannya melayang pada sesuatu yang jauh berbeda dari kehidupan sederhana di rumah kayu itu. Bagas tidak menyadari perubahan sikap istrinya. Lelaki itu tetap sama seperti biasanya. Pagi berangkat ke sawah, sore pulang dengan peluh bercucuran, lalu malam duduk di ruang tengah bersama keluarganya. Ia merasa cukup hanya dengan melihat istri-istrinya berada di sisinya. Saras, dengan ketelatenan dan kesabarannya, selalu hadir menyambut Bagas dengan segelas air hangat. Melati juga masih tersenyum, meski senyum itu semakin sering dipaksakan. Hati Bagas tenang, ia percaya rumah tangganya baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum Melati tersimpan jurang yang semakin dalam. Sementara itu, rumah kepala desa, Wiratmaja, tampak semakin gemerlap. Malam-malam di rumah itu selalu ramai dengan tamu, baik dari pejabat kota maupun para pengusaha yang datang membawa hadiah. Wiratmaja dikenal murah hati, tapi kebaikannya tidak pernah gratis. Setiap bantuan selalu berbalut kepentingan. Ia pandai merayu dengan kata-kata manis, pandai membuat orang merasa berhutang budi. Dan dari situlah kuasanya semakin kuat mencengkeram. Desa Melati sering melihat dari kejauhan bagaimana tamu-tamu datang silih berganti. Setiap kali ia menatap rumah megah itu, hatinya bergetar. Ada keinginan yang tumbuh. Bukan sekadar ingin berada di sana, tapi juga ingin merasakan berada di sisi orang yang memiliki kekuasaan sebesar itu. Nalurinya berbisik, hidup di samping seorang seperti Wiratmaja pasti jauh berbeda dari hidup di samping Bagas. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Suatu siang,
Melati berjalan ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Di tengah keramaian, ia bertemu dengan Wiratmaja yang juga sedang berkeliling, ditemani 2 orang pengawalnya. Kepala desa itu mengenalnya, tentu saja. Melati adalah istri Salah, satu warga yang sering ia jumpai dalam pertemuan desa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Wiratmaja. Ia menatap Melati lebih lama. Matanya menyiratkan ketertarikan yang jelas. Senyum kecil tersungging di bibirnya sebelum ia menyapa dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. "Ah, Melati, istri Bagas, bukan?" tanyanya, seolah memastikan sesuatu yang sebenarnya sudah ia ketahui. Melati mengangguk, sedikit gugup. "Iya, Pak. Kau cantik sekali hari ini. Tidak heran Bagas begitu bangga punya istri seperti dirimu." Kalimat sederhana itu membuat pipi Melati bersemu. Meski hatinya tahu pujian itu tidak tulus, ada nada berbeda di dalamnya, sesuatu yang samar namun terasa. Ia berusaha menghindar, cepat-cepat menunduk sambil berpamitan. Namun, sejak hari itu, tatapan dan kata-kata Wiratmaja terus terngiang dalam benaknya. Beberapa hari kemudian, saat Melati kembali berjalan pulang dari sungai, ia menemukan seseorang telah menaruh sebuah bingkisan kecil di dekat pintu rumahnya. Sebuah kain sutra indah, dengan aroma wangi yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Tidak ada nama pengirim, tapi ia tahu betul dari siapa hadiah itu datang. Hatinya berdebar, antara terkejut, senang, dan takut. Ia menyembunyikan kain itu di lemari, kayu memastikan Saras tidak menemukannya. Sejak saat itu perhatian kecil demi perhatian kecil terus datang. Buah tangan, bunga, bahkan makanan yang dikirim diam-diam oleh orang suruhan Wiratmaja. Melati mencoba menolak, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak boleh menerima itu semua. Tapi di lubuk hatinya, ia menikmatinya. Ia merasa diperhatikan, merasa istimewa, sesuatu yang jarang ia rasakan dari Bagas. Gosip mulai berhembus pelan di kalangan warga desa. Ada yang mulai curiga, ada pula yang hanya membisikkan sambil menahan tawa. Melati sering terlihat di rumah kepala desa, kata seorang perempuan kepada tetangganya di sumur. "Ah, paling hanya urusan biasa," balas yang lain meski dalam hatinya ia juga ragu. Nama Melati mulai disebut-sebut tapi belum ada yang berani bicara terang-terangan. Saras, yang diam-diam memperhatikan, mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia sering melihat Melati duduk melamun lebih lama dari biasanya, menatap jauh ke arah rumah Wiratmaja. Hatinya gelisah, tapi ia memilih diam. Ia tahu jika ia mengadu pada Bagas, itu hanya akan memicu pertengkaran. Bagas terlalu percaya pada istrinya, terlalu buta melihat perubahan yang jelas-jelas ada di depan mata. Saras hanya bisa berdoa, berharap Melati tidak benar-benar terseret terlalu jauh. Melati sendiri berada dalam kebingungan. Setiap kali ia memandang wajah Bagas yang polos dan penuh kasih, hatinya terasa hangat tapi juga hampa. Bagas memberinya cinta tapi tidak memberi dunia yang ia impikan. Sementara Wiratmaja memberi perhatian yang membangkitkan debaran, sekaligus membuka peluang pada kehidupan yang lebih mewah. Malam itu, saat bulan bulat menggantung di langit, Melati kembali duduk di jendela. Cahaya lampu dari rumah kepala desa menari-nari di matanya. Dalam diam, ia mengingat semua hadiah, semua tatapan, dan semua kata-kata manis yang telah ia terima. Hatinya bergetar, pikirannya kacau. Ia tahu dirinya berdiri di tepi jurang yang berbahaya. Namun satu hal yang tak bisa ia pungkiri, ia mulai merasakan ketertarikan yang semakin sulit ditolak. Di sanalah, dalam gelap dan sepi malam, Melati terjebak dalam dilema yang menyiksa, antara cinta tulus Bagas yang sederhana, dan godaan kekuasaan serta perhatian dari Wiratmaja yang licik tapi menggoda. Namun satu hal yang tak bisa ia pungkiri, ia mulai merasakan ketertarikan yang semakin sulit ditolak. Dan di balik tatapan Wiratmaja yang penuh pesona itu, tersembunyi rahasia kelam yang tidak pernah benar-benar diketahui warga desa, rahasia yang menjadi sumber kekuasaan dan ketakutan yang mengikat Tegal Asih dalam diam. Wiratmaja bukan sekadar kepala desa biasa. Dari luar ia terlihat seperti seorang pemimpin yang tegas, pandai berbicara, dan penuh wibawa. Rumahnya megah, sawahnya luas, ternaknya berlimpah, dan uang seolah tidak pernah habis mengalir. Banyak orang iri pada kehidupannya, tetapi sekaligus
Takut untuk membicarakan lebih dari sekadar bisik-bisik di belakang. Sebab, ada cerita yang sudah lama beredar, cerita bahwa kekayaan dan kekuasaannya bukan hanya hasil kerja keras atau kecerdikan politik, melainkan buah dari perjanjian dengan dunia gaib. Kilas balik jauh ke masa mudanya, sebelum ia menjadi kepala desa, Wiratmaja hanyalah seorang pemuda biasa dari keluarga miskin. Ia sering merasa rendah diri dibanding pemuda lain yang memiliki sawah luas dan kehidupan lebih baik. Tekadnya untuk bangkit membuatnya mencari jalan pintas. Konon, ia pernah menghilang dari desa selama beberapa hari, dan ketika kembali, wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya seperti baru saja melewati sesuatu yang menguras seluruh tenaganya. Namun sejak saat itu hidupnya berubah. Ia tiba-tiba mampu membeli tanah, berdagang dengan untung besar, dan menarik perhatian pejabat di kota. Orang-orang yang tahu kejadian itu berbisik bahwa ia telah melakukan tirakat di sebuah hutan angker di utara desa, tempat yang dikenal sebagai sarang makhluk halus penunggu pohon beringin tua. Mereka percaya Wiratmaja melakukan ritual pesugihan, sebuah perjanjian gelap yang menuntut tumbal manusia. Dan sejak hari itu pula, beberapa kejadian aneh mulai menimpa desa. Seorang anak kecil hilang tanpa jejak. Seorang lelaki tua ditemukan, tewas tergantung di pohon beringin dengan tubuh membiru. Dan seorang perempuan muda ditemukan pingsan di sawah dengan tubuh penuh lebam seperti habis dicekik. Semua kejadian itu terjadi berdekatan dengan waktu kepulangan Wiratmaja. Namun, tidak ada yang berani menuduh secara langsung. Rasa takut lebih besar daripada keberanian. Wiratmaja sendiri tidak pernah menampik atau mengiyakan. Ia hanya tersenyum setiap kali gosip itu muncul, lalu menutupnya dengan bantuan dan sumbangan untuk desa. Itu hanya kebetulan, katanya pada warga dengan tenang. Tetapi dalam hatinya, ia tahu benar apa yang telah ia lakukan. Setiap malam tertentu, ia melakukan ritual rahasia di ruang bawah tanah rumahnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lilin hitam dan penuh dengan bau dupa menyengat. Di tengah ruangan, ada sesajen, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi darah. Disitulah ia berbisik memanggil nama-nama gaib, menyerahkan apa yang diminta, dan sebagai gantinya, ia mendapatkan keberuntungan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tak ada yang berani masuk ke rumah besar Wiratmaja tanpa izin, bahkan para pekerjanya pun hanya boleh berada di bagian luar. Ruang bawah tanah itu hanya diketahui olehnya, dan beberapa orang kepercayaan. Namun, ada kalanya suara-suara aneh terdengar dari rumah itu, jeritan samar, tangisan perempuan, atau suara hewan melolong tanpa sebab. Warga yang tinggal dekat rumahnya sering merinding, tapi mereka hanya bisa berdoa dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Bagi Wiratmaja, semua itu hanyalah bagian dari harga yang harus dibayar. Ia sudah terlalu dalam untuk kembali. Kekuasaan yang ia genggam terlalu manis untuk dilepaskan. Meski bayangan hitam terus mengikuti setiap langkahnya, ia percaya bahwa selama ia memberi tumbal secara teratur, hidupnya akan terus diliputi keberuntungan. Dan sejauh ini, semua itu terbukti benar. Ia memenangkan pemilihan kepala desa dengan mudah. Lawan-lawannya jatuh satu persatu dengan cara misterius, dan kekayaannya terus bertambah tanpa henti. Tapi satu hal yang membuatnya gelisah, usia yang semakin menua. Ia tahu perjanjian itu tidak datang tanpa batas waktu. Ketika tubuhnya mulai melemah, ia harus mencari cara untuk memperpanjang kuasa gaib itu. Dan saat itulah ia mulai melirik pada sesuatu yang lebih segar, sesuatu yang bisa memberinya kekuatan baru. Sorot matanya ketika menatap Melati bukan hanya karena kecantikan, tetapi juga karena naluri gelap yang berbisik bahwa perempuan muda itu bisa menjadi bagian dari ritual selanjutnya. Warga desa, meski diam, bisa merasakan aura mencekam yang menyelimuti setiap langkah Wiratmaja. Tidak ada yang berani melawan secara terang-terangan. Mereka tahu, orang-orang yang pernah menentangnya selalu berakhir tragis. Ada yang sakit mendadak tanpa sebab, ada yang sawahnya gagal panen tanpa penjelasan, bahkan ada yang rumahnya terbakar, habis di malam hari. Semua itu menjadi peringatan keras. Jangan pernah mencoba melawan kepala desa. Bagi Melati, perhatian Wiratmaja terasa berbeda. Ia melihat sosok pemimpin yang dihormati, penuh karisma,
dan memiliki segalanya yang ia impikan. Ia tidak tahu, atau mungkin menolak tahu, bahwa di balik semua itu ada kegelapan yang pekat. Bagi Melati, hidup sederhana bersama Bagas terasa semakin sempit dibanding dunia yang bisa ia masuki jika berada di sisi Wiratmaja. Ia mulai menerima hadiah-hadiah kecil itu tanpa lagi merasa bersalah. Setiap kali melihat kain sutra yang lembut, perhiasan emas yang berkilau, atau makanan mewah yang jarang ia cicipi, hatinya berdebar semakin kencang. Wiratmaja pun semakin berani. Jika sebelumnya ia hanya memberi perhatian secara sembunyi-sembunyi, kini ia mulai menunjukkan keberpihakannya secara terang-terangan. Ia menyapa Melati dengan hangat di depan warga, memberikan pujian, bahkan sesekali menitipkan hadiah melalui tangan orang lain tanpa malu-malu. Beberapa warga mulai berbisik, gosip semakin jelas terdengar, tapi tak seorang pun berani menegurnya langsung. Bagaimana mungkin mereka menentang seorang kepala desa yang diyakini bersekutu dengan makhluk halus? Dan Melati, yang semula merasa bimbang, kini semakin terjerat dalam pesona itu. Ia tidak sadar bahwa langkahnya menuju jurang semakin dekat, sementara senyum Wiratmaja semakin lebar setiap kali tatapan mereka beradu. Dan Melati yang semula merasa bimbang kini semakin terjerat dalam pesona itu. Ia tidak sadar bahwa langkahnya menuju jurang semakin dekat, sementara senyum Wiratmaja semakin lebar setiap kali tatapan mereka beradu. Dari hari ke hari, jarak di antara mereka makin menyempit, dan garis batas antara godaan serta kesalahan perlahan menghilang. Awalnya, hubungan itu hanya sebatas sapaan hangat dan hadiah-hadiah kecil, namun keakraban tumbuh dengan cepat. Wiratmaja pandai merayu menggunakan kata-kata manis yang membuat Melati merasa dirinya begitu istimewa. Ia sering berkata, "Bagas pria baik, tapi kau terlalu berharga untuk hidup dalam kesederhanaan." Kata-kata itu menusuk hati Melati, mengguncang perasaannya yang sejak lama dirundung kebosanan. Ia mulai membandingkan setiap ucapan Bagas yang sederhana dengan janji-janji indah dari kepala desa yang penuh pesona itu. Saras, dengan ketajaman intuisi seorang perempuan, mulai melihat tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Ia mendapati Melati sering melamun, matanya berbinar-binar saat ada yang menyebut nama kepala desa. Ia juga memperhatikan Melati semakin sering merapikan diri, memakai kebaya yang lebih indah meski hanya untuk pergi ke sumur atau pasar. Saras mencoba mengingatkan dengan halus. "Melati, jangan terlalu sering keluar rumah sore-sore. Orang bisa salah sangka," katanya dengan suara lirih. Melati hanya menjawab singkat, "Aku bosan di rumah terus." Lalu berlalu begitu saja. Saras menahan napas, hatinya mencelos, tapi ia tak sanggup bicara lebih jauh. Bagas di sisi lain tetap buta. Baginya, istrinya masih perempuan yang sama. Ia percaya penuh pada Melati. Sepulang dari sawah, ia tak pernah lupa membawa sesuatu untuk menyenangkan hati istri mudanya. Buah mangga, bunga liar, atau sekadar senyuman hangat. Namun semua itu terasa hambar di hati Melati. Perhatian Bagas yang sederhana tak lagi cukup. Di matanya senyum suaminya tampak begitu jauh dibanding kilauan harta dan janji yang ditawarkan Wiratmaja. Hari-hari menjelang peresmian acara desa semakin sibuk. Warga bergotong royong menyiapkan panggung, menghias jalan dengan janur dan merapikan balai desa. Semua terlihat sibuk, namun justru kesibukan itu memberi ruang bagi Melati dan Wiratmaja untuk lebih leluasa bertemu. Mereka sudah beberapa kali berjumpa diam-diam, biasanya di tepian sawah atau di sudut pasar ketika keramaian menutupi keberadaan mereka. Bisikan-bisikan lirih berubah menjadi sentuhan, dan sentuhan berubah menjadi pelukan yang semakin sulit dihentikan. Pada malam persiapan acara besar itu, ketika warga masih sibuk bekerja, Wiratmaja mengirim pesan melalui orang kepercayaannya. "Temui aku di gudang penyimpanan jenazah. Tempat itu berada di belakang balai desa, jarang dimasuki orang kecuali saat ada kematian. Gelap, sunyi, dan dingin. Justru karena itulah dianggap aman untuk menyembunyikan pertemuan rahasia." Melati awalnya ragu. Ia tahu betul tempat itu menyeramkan, penuh cerita mistis. Namun rasa takutnya kalah oleh hasrat yang terus membara. Ia berdandan rapi malam itu, mengenakan kebaya hijau tua yang menonjolkan kecantikannya. Saras sempat memperhatikan, merasa ada yang janggal. "Mau kemana kau malam-malam begini?" tanya Saras dengan nada curiga.
Melati cepat-cepat menjawab, "Aku mau lihat persiapan acara di balai desa. Siapa tahu bisa membantu." Saras terdiam, namun dalam hatinya timbul kecurigaan yang semakin kuat. Gudang penyimpanan jenazah itu sunyi ketika Melati melangkah masuk. Bau anyir dan lembab segera menyergap hidungnya. Rak-rak kayu tempat meletakkan peralatan kematian tampak berdebu, dan kain kafan tergantung di sudut ruangan. Lampu minyak redup berayun, menimbulkan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Melati merinding, tetapi begitu melihat sosok Wiratmaja yang berdiri menunggunya, rasa takut itu sirna, berganti debaran yang sulit dijelaskan. "Melati," suara Wiratmaja dalam dan hangat. Ia melangkah mendekat, menatap wajah perempuan muda itu dengan sorot penuh nafsu. "Kau tahu betapa aku merindukanmu?" Melati menunduk, wajahnya memerah. Ia ingin menolak, ingin berkata bahwa semua ini salah, tetapi lidahnya keluh. Ketika Wiratmaja meraih tangannya, tubuhnya gemetar namun tidak menepis. "Bagaimana jika ada yang tahu?" bisiknya pelan. Wiratmaja tersenyum samar. "Tidak ada yang akan tahu. Kau aman bersamaku." Kata-kata itu menjadi racun manis yang melumpuhkan Melati. Dalam hitungan detik, mereka tenggelam dalam keintiman yang terlarang. Nafsu mengambil alih, dan suara bisikan hati yang menjeritkan dosa perlahan tenggelam oleh desir darah yang bergejolak. Tubuh mereka melekat, jantung mereka berpacu kencang, dan ruang sunyi itu menjadi saksi dosa yang kian dalam. Namun saat malam semakin larut, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar gudang. Suara langkah kaki, cepat dan tergesa, diikuti derit, pintu yang sedikit terbuka. Melati terperanjat, wajahnya pucat seketika. Wiratmaja segera menahan napas, telinganya tajam mendengar suara itu. Seseorang berdiri di ambang pintu, bayangannya memanjang di lantai gudang. "Siapa di dalam?" Suara itu berat, penuh curiga. Melati membeku, matanya membesar, tubuhnya bergetar hebat. Wiratmaja meraih bahunya, memberi isyarat agar diam. Suasana mendadak mencekam, seakan udara ikut berhenti bergerak. Dalam hati Melati berdoa agar orang itu segera pergi, agar rahasia mereka tidak terbongkar malam itu juga. Namun, pintu yang terbuka sedikit itu membuat bayangan keintiman mereka tampak samar dari luar. Jika orang itu melangkah satu langkah lagi, semuanya akan berakhir. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Melati merasakan bahwa permainan ini bukan hanya tentang godaan dan kesenangan. Ada bahaya nyata yang mengintai, bahaya yang bisa menghancurkan hidupnya kapan saja. Jika orang itu melangkah satu langkah lagi, semuanya akan berakhir. Pintu yang terbuka setengah membuat bayangan samar Wiratmaja dan Melati tampak bergandengan di dalam gudang. Hati Melati berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia merasa seperti tercekik, sementara Wiratmaja dengan wajah tegang tetap menahan napas, berharap orang itu segera pergi. Namun sebelum suasana bisa tenang, suara dari luar tiba-tiba terdengar lebih jelas. "Pak Kepala Desa, Melati." Suara itu tak lain milik seorang pemuda warga desa yang bertugas mengangkut perlengkapan acara malam itu. Melati terperanjat, tubuhnya langsung goyah. Wajahnya pucat pasi. Wiratmaja berusaha menutupi keadaan dengan melangkah keluar dari balik pintu, mencoba mengatur napas agar tampak tenang. "Ah, kau rupanya. Ada apa malam-malam begini?" Suaranya dibuat seolah wajar, padahal nadanya bergetar samar. Namun pemuda itu tidak mudah dibodohi. Dari celah pintu, ia sempat melihat sosok Melati dengan kebaya hijau yang kusut dan rambut yang acak-acakan. Wajahnya merah bukan karena malu, melainkan karena ketahuan. Pemuda itu menelan ludah, matanya melebar. Pak Kepala Desa, ini maksudnya apa?" Wiratmaja tersenyum kaku, mencoba mendekat. "Kau salah lihat, nak. Jangan mudah berprasangka. Ini urusan penting desa, paham?" Tapi lidah pemuda itu kaku untuk diam. Ia justru mundur selangkah, kemudian berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju kerumunan warga yang masih sibuk di balai desa. "Orang-orang, cepat kemari. Ada yang aneh di gudang mayat. Cepat!" Melati menjerit pelan. Tubuhnya gemetar hebat. "Wiratmaja, kita ketahuan."
Tak ada waktu untuk melarikan diri. Dalam hitungan menit, suara riuh langkah kaki warga sudah terdengar mendekat. Puluhan orang berbondong-bondong membawa obor, wajah mereka penuh rasa penasaran. Beberapa perempuan ikut berbisik-bisik, sementara para lelaki berwajah keras tampak curiga. "Buka pintunya!" teriak salah satu warga. Pintu gudang didorong keras hingga terbuka lebar. Cahaya obor menyinari ruangan lembab itu. Dan di sanalah Melati dan Wiratmaja berdiri kaku. Wajah Melati kusut, kebayanya berantakan, rambutnya lepas dari sanggul. Wiratmaja yang biasanya gagah tampak panik, keringat mengalir deras di pelipisnya. Sejenak, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Lalu terdengar suara perempuan tua menjerit, "Astagfirullah, apa yang kalian lakukan di tempat ini?" Jeritan itu disusul keributan besar. Warga saling berteriak, sebagian menunjuk-nunjuk, sebagian lain menutup mulutnya tak percaya. "Kepala desa dengan istri Bagas, bisik seorang pemuda dengan suara tercekat. Tak mungkin. Saras yang datang belakangan ikut terhuyung ketika melihat pemandangan itu. Matanya berkaca-kaca, dadanya sesak. Ia tak kuasa menahan air mata yang jatuh deras membasahi pipinya. Bagas yang mendengar kabar itu segera berlari tergesa-gesa. Nafasnya memburu ketika tiba di lokasi. Dan begitu matanya menangkap istrinya berdiri di samping kepala desa dengan pakaian berantakan, dunia seolah runtuh di depan matanya. "Melati," suara Bagas bergetar, "parau. Apa yang kau lakukan?" Melati menunduk, wajahnya penuh rasa malu, namun di matanya masih tersisa kebingungan. Ia ingin berbicara tetapi lidahnya keluh. Wiratmaja mencoba maju, berusaha mengambil alih keadaan. "Tenang, semua ini hanya salah paham. Tidak seperti yang kalian kira." Namun warga tidak percaya begitu saja. Mereka mulai berteriak marah. "Pengkhianat! Kau mempermainkan kami semua. Kepala desa macam apa kau ini? Dan kau Melati, tega kau nodai rumah tangga Bagas?" Suasana berubah menjadi kekacauan. Jeritan perempuan bercampur dengan teriakan lelaki yang marah. Beberapa pemuda bahkan mencoba menerobos ke depan, hendak menyeret Wiratmaja keluar dari gudang. Namun sebelum tangan mereka menyentuh, sesuatu yang aneh terjadi. Melati yang ketakutan mencoba menjauh dari Wiratmaja, ingin berlari menuju Bagas. Tetapi ketika ia melangkah, tubuhnya tersentak hebat. Ia merasakan sesuatu menariknya kembali. Tangannya menempel pada lengan Wiratmaja, seolah ada lem gaib yang merekatkan kulit mereka. "Ah!" Melati menjerit panik. Ia berusaha keras menarik tangannya. Tapi semakin ditarik, semakin lengket pula menempel di lengan kepala desa itu. "Lepaskan aku! Tolong lepaskan aku!" Wiratmaja ikut terkejut. Ia menarik tubuhnya ke arah berlawanan, namun justru semakin erat tubuh mereka melekat. Dada mereka saling menempel, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mempertautkan keduanya. Warga yang menyaksikan adegan itu ternganga ketakutan. "Apa-apaan ini?" teriak seorang lelaki tua. "Ini bukan perbuatan manusia biasa. Ini kutukan." Suasana semakin ricuh. Beberapa orang berteriak mengucap doa-doa. Ada pula yang menjerit histeris melihat tubuh kepala desa dan istri Bagas saling melekat tanpa bisa dipisahkan. Saras menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Bagas terhuyung, tak tahu harus percaya pada apa yang dilihat matanya sendiri. Sementara itu, Melati terus menangis, meronta sekuat tenaga. "Aku tidak bisa lepas, tolong aku, tolong!" Namun semakin ia meronta, semakin kuat tubuhnya menempel pada Wiratmaja. Mata kepala desa itu memerah, wajahnya berubah tegang. Ia berusaha menutupi rasa takut dengan kemarahan. Diam, semua. Ini hanya sementara. Aku bisa melepaskan diri kapan saja," teriaknya. Namun suaranya sendiri terdengar penuh keraguan. Warga saling pandang. Sebagian mulai sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar perselingkuhan. Bisik-bisik terdengar di antara mereka. "Benar kata orang, Wiratmaja menyimpan ilmu hitam." Ya Allah, jadi gosip itu bukan sekadar gosip. Dan malam yang semula direncanakan penuh pesta justru berubah jadi malam penuh jeritan dan horor.
Semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kepala desa dan seorang perempuan muda yang terikat bukan oleh cinta, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Di tengah hiruk-pikuk itu, udara terasa semakin berat. Angin berembus, dingin, obor-obor bergetar seakan hendak padam. Wajah warga pucat pasi, mata mereka tertuju pada dua tubuh yang kini tak bisa dipisahkan. Melati menjerit sekeras-kerasnya, "Lepaskan aku!" Namun justru pada saat itulah, mereka berdua benar-benar tak bisa dipisahkan lagi. Tubuh Melati dan Wiratmaja seolah menyatu, dada mereka saling menempel. Tangan Melati tertarik erat ke lengan Wiratmaja, dan setiap usaha untuk memisahkan hanya menambah rasa sakit luar biasa. Melati meraung histeris, suaranya serak bercampur, tangis. "Aku tidak bisa bergerak, tolong lepaskan aku." Wiratmaja, yang biasanya penuh wibawa, kini tampak kalut. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menegang. Ia mencoba menarik tubuhnya ke belakang, tapi semakin ditarik, semakin kuat pula kulit mereka menempel. "Sial, apa yang terjadi ini?" makinya dengan suara penuh amarah sekaligus ketakutan. Warga yang menyaksikan hanya bisa terpaku. Beberapa perempuan menutup wajah mereka sambil menangis. Sebagian lelaki berteriak tak karuan. "Ya Allah, ini hukuman. Ini balasan untuk perbuatan mereka," teriak seorang ibu tua. Yang lain bergumam berbeda. "Bukan, ini pasti ulah ilmu hitam. Aku sudah lama dengar Wiratmaja punya perjanjian gelap. Lihat saja sekarang buktinya." Suasana kacau balau. Anak-anak menangis, kaum perempuan terhuyung menahan syok, sementara para lelaki desa berdiri tegang, tak berani mendekat. Bagas menatap istrinya dengan wajah hancur, matanya merah penuh air mata. Ia ingin meraih Melati, namun langkah kakinya tertahan. Hatinya tercabik di antara rasa cinta yang masih tersisa dan pengkhianatan yang menusuk dada. "Pak Dokter, cepat panggil dokter," teriak salah seorang warga akhirnya. Seorang pemuda berlari ke arah rumah bidan desa. Tak lama, seorang pria parubaya dengan tas kecil tergesa-gesa datang. Wajahnya pucat begitu melihat pemandangan yang mustahil dipercaya akal sehat. Ia mendekat dengan hati-hati, lalu berjongkok memeriksa tangan Melati yang melekat ke lengan Wiratmaja. "Mustahil," gumamnya lirih. Ia mencoba menarik perlahan, namun kulit mereka seperti menyatu, bukan sekadar menempel. Ketika ia mencoba mencongkel dengan alat medis, Melati langsung menjerit kesakitan. "Ah, sakit, jangan!" Dokter itu menarik tangannya cepat-cepat, napasnya terengah. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran. Mereka seperti disatukan oleh sesuatu yang bukan manusiawi. Kata-katanya membuat warga semakin heboh, doa-doa bergema. Ada yang membaca ayat suci dengan terburu-buru. Ada pula yang berteriak mengutuk kepala desa. Saras, yang sejak tadi hanya bisa terisak, akhirnya jatuh terduduk. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia menatap Melati dengan pandangan hampa. Kau sudah menghancurkan semuanya, Melati." Suaranya bergetar, lirih namun penuh luka. Sementara Bagas, meski hatinya hancur, tetap mencoba mendekat. "Pak Dokter, yang pasti ada cara lain. Tolong lepaskan istriku." Dokter itu menggeleng, wajahnya putus asa. "Kalau aku paksakan, nyawa mereka bisa melayang. Luka mereka akan terbuka sampai ke tulang. Ini tidak bisa dijelaskan." Warga semakin yakin bahwa ini adalah kutukan. Bisik-bisik semakin keras. "Itu balasan dari Tuhan." "Tidak, ini jelas ikatan setan. Apa kita harus biarkan mereka begini?" Melati meronta, tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya basah oleh air mata. "Tolong aku tidak mau bersamanya. Aku tidak mau!" teriaknya histeris. Namun tak ada yang bisa menolong. Wiratmaja mulai kehilangan kendali. Ia menoleh ke warga dengan tatapan tajam. Matanya memerah, hampir seperti binatang buas yang terpojok. "Jangan berani mendekat, ini urusanku. Kalian semua tidak mengerti apa-apa." Suaranya bergemuruh, membuat beberapa warga mundur ketakutan. Namun justru teriakan itu membuat orang semakin yakin. Lihat matanya, itu bukan mata manusia biasa.
Benar, dia kerasukan iblis. Astaghfirullah, keributan semakin menjadi. Obor-obor bergoyang diterpa angin malam yang semakin dingin. Langit tampak kelam, awan hitam menutup bulan, membuat suasana semakin menyeramkan. Akhirnya setelah perdebatan panjang, para lelaki desa memutuskan untuk membawa mereka ke rumah kepala desa. Tidak mungkin kita biarkan di sini. Ini akan membuat kekacauan lebih besar, ujar seorang tetua dengan wajah gusar. Dengan hati-hati beberapa orang mencoba mengangkat tubuh Melati dan Wiratmaja yang masih melekat. Setiap kali tubuh mereka digerakkan, Melati menjerit kesakitan. Wiratmaja menggertakkan gigi, menahan marah dan malu di hadapan warganya. Lepaskan aku tidak mau dibawa. Melati terus meronta, namun sia-sia. Warga tetap menggotong mereka menuju rumah besar milik kepala desa. Jalanan desa yang semula ramai oleh pesta kini menjadi pawai menyeramkan. 2 orang yang terikat oleh kutukan gaib dibawa dengan sorot mata, penuh rasa takut dan benci. Sesampainya di rumah, mereka diletakkan di tengah ruangan. Warga berkerumun di luar berbisik-bisik dengan wajah pucat. Tak ada yang berani masuk terlalu dekat. Di dalam, suasana makin mengerikan. Tubuh Melati dan Wiratmaja kini bukan hanya menempel, melainkan kulit mereka mulai menunjukkan tanda aneh. Urat-urat hitam merambat dari titik yang melekat, menyebar ke lengan lalu merayap ke wajah. Melati menangis meraung, suaranya parau, sementara Wiratmaja terdiam dengan wajah pucat, meski matanya tetap menyala penuh amarah. Dokter yang masih mencoba mengamati hanya bisa menggeleng putus asa. Ini semakin parah, mereka benar-benar menyatu, seperti 2 tubuh yang dipaksa menjadi satu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Warga yang mendengar dari luar langsung bergidik ngeri. Doa-doa kembali bergema. Beberapa orang mulai menyiapkan sesajen berharap bisa menolak bala. Sementara di dalam ruangan itu, Melati hanya bisa meraung kesakitan, dan Wiratmaja berusaha keras menahan diri agar tidak tampak kalah. Namun satu hal pasti, apapun yang menyatukan, mereka bukanlah hal yang bisa dilepaskan dengan cara biasa. Dan malam itu, rumah kepala desa berubah menjadi tempat yang paling ditakuti di seluruh desa. Sejak malam pertama setelah tubuh Melati dan Wiratmaja dibawa ke rumah itu, jeritan mereka tak pernah berhenti. Dari luar, warga mendengar suara lengkingan Melati yang parau, bercampur teriakan rendah dan penuh amarah dari Wiratmaja. Suara itu menggema sepanjang malam, menembus dinding kayu, dan menusuk telinga siapapun yang lewat di jalan depan rumah. "Ah, lepaskan aku! Tolong!" teriak Melati, suaranya melengking penuh putus asa. Sementara suara Wiratmaja lebih berat, penuh geram bercampur kesakitan. "Diam kau, perempuan terkutuk, jangan jerit seperti anjing." Namun jeritan keduanya justru saling bersahutan, menjadi paduan suara neraka yang tak henti-henti. Warga yang rumahnya berdekatan dengan rumah kepala desa tak bisa tidur. Anak-anak menutup telinga dengan bantal, kaum ibu menangis karena takut, sedangkan para lelaki hanya bisa duduk di serambi sambil menggenggam doa yang terbata-bata. "Kalau begini terus, kita semua akan gila," gumam seorang warga dengan wajah pucat. Keesokan paginya, warga berbondong-bondong mendatangi tetua desa. "Kita tidak bisa diam saja," kata mereka. "Kalau ini kutukan, kita harus mencari cara untuk menghentikannya." Maka dipanggillah seorang dukun tua dari desa seberang bernama Ki Jagat. Ia terkenal sebagai orang sakti yang mampu mengusir makhluk halus dan mengatasi penyakit aneh. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya tajam seperti burung. Elang dapat begitu Ki Jagat masuk ke rumah kepala desa, ia langsung terdiam lama. Pandangannya tertuju pada tubuh Melati dan Wiratmaja yang masih melekat. Urat-urat hitam di kulit mereka semakin jelas, bahkan kini sampai merambat ke leher. Wajah Melati pucat pasi, rambutnya acak-acakan, sementara Wiratmaja masih mencoba menjaga wibawa, meski matanya memerah menahan sakit. Ki Jagat menghela napas berat. Ini bukan sakit biasa. Ada perjanjian gelap yang melibatkan kekuatan hitam. Mereka berdua kini jadi korban. Beberapa warga langsung berbisik-bisik. "Benar, aku sudah lama dengar kepala desa itu main ilmu hitam. Dan sekarang perempuan itu ikut terjebak." Ki Jagat kemudian mengeluarkan dupa, bunga 7 rupa,
dan sebuah keris kecil. Ia duduk bersila di hadapan mereka, mulai membacakan mantra. Asap dupa mengepul memenuhi ruangan dengan aroma menyengat. Melati meraung, tubuhnya bergetar keras. "Panas! Tolong hentikan!" jeritnya. Wiratmaja menggertakkan gigi, wajahnya tegang menahan amarah. "Berhenti orang tua, kau tak tahu apa yang kau hadapi." Namun Ki Jagat tidak peduli. Ia terus membaca mantra sambil mengibaskan keris kecil ke arah tubuh mereka. Tiba-tiba suara keras terdengar, seolah ada sesuatu yang meledak di udara. Api dari dupa membesar tanpa sebab, dan tubuh Melati serta Wiratmaja tersentak bersamaan. Jeritan mereka terdengar makin mengguncang. Melati menjerit panjang hingga suaranya serak, sementara Wiratmaja meraung seperti binatang buas. "Arrah!" Ki Jagat terhuyung ke belakang, wajahnya pucat pasi, tangannya bergetar. Tidak bisa, kekuatan ini lebih besar dari yang kukira. Mereka terikat oleh perjanjian darah. Aku tak mampu memutusnya. Warga yang mendengar jawaban itu langsung panik. Ada yang menangis, ada yang marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau begini, desa kita akan hancur. Tetua desa akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang kiai dari pesantren di kota sebelah. Namanya Kiai Abdullah, seorang ulama yang dikenal alim dan karismatik. Keesokan harinya, Kiai Abdullah datang bersama beberapa santri. Ia membawa kitab suci dan tasbih panjang. Begitu memasuki rumah, ia langsung mengucap salam, lalu duduk bersila di dekat Melati dan Wiratmaja. Melihat kedatangan Kiai, beberapa warga merasa lega. Alhamdulillah, semoga beliau bisa menolong. Kiai Abdullah mulai membacakan ayat-ayat suci dengan lantang. Suaranya dalam, tenang dan penuh wibawa. Namun begitu bacaan terdengar, Melati dan Wiratmaja langsung berteriak lebih keras. Tubuh mereka bergetar, urat hitam di kulit mereka semakin menonjol. "Berhenti! Panas!" Melati meraung, matanya terbelalak ketakutan. Wiratmaja menjerit lebih keras lagi. "Kau tak tahu apa yang kau lakukan, Kiai. Hentikan bacaanmu." Suaranya menggema, bahkan terdengar tidak lagi seperti suara manusia biasa. Namun Kiai Abdullah tak berhenti. Ia terus membaca doa, semakin keras, semakin mantap, hingga tiba-tiba tubuh Melati dan Wiratmaja melengkung ke belakang bersamaan, seolah ada sesuatu yang menarik mereka dari dalam. Suara jeritan mereka mencapai puncak, membuat kaca jendela bergetar. Santri-santri yang menemani Kiai Abdullah terkejut, sebagian mundur ketakutan. "Kiai, ini mengerikan." Namun Kiai Abdullah tetap teguh. Ini ujian iman. Mereka terikat pada kekuatan hitam yang besar. Tapi Allah lebih besar dari semua itu, katanya lantang. Sayangnya, semakin lama doa dibacakan, semakin parah penderitaan Melati dan Wiratmaja. Kulit mereka mulai melepuh di beberapa bagian, seolah terbakar dari dalam. Jeritan mereka tak lagi terdengar seperti manusia, melainkan seperti ribuan suara bercampur jadi satu. Akhirnya Kiai Abdullah menghentikan bacaan. Nafasnya terengah, wajahnya pucat. Aku bisa merasakan ada kekuatan yang menolak dengan sangat keras. Mereka memang terikat pada sesuatu yang bukan sekadar perbuatan. Dosa ini kutukan. Warga yang mendengar makin yakin. Bisikan-bisikan berubah menjadi tuduhan yang tak terbantahkan. Itu balasan dari Tuhan untuk perbuatan mereka. Benar, mereka berzina, mereka dikutuk menjadi satu. Tidak ada lagi yang bisa menolong, biarkan mereka merasakan akibatnya. Saras, yang berdiri di antara warga hanya bisa menutup wajahnya. Air matanya mengalir deras. Bagas meski hatinya hancur masih berusaha membela istrinya. "Jangan bicara begitu, dia tetap manusia, dia tetap istri saya." Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Namun warga sudah tak peduli. Bagi mereka jeritan yang tak terputus dari rumah kepala desa adalah bukti nyata. Melati dan Wiratmaja sedang menerima balasan dari langit. Dan sejak malam itu, semakin banyak orang yang percaya bahwa desa mereka sedang dikutuk dan bahwa aib besar itu akan terus menghantui setiap malam. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Wiratmaja.
Tubuhnya yang masih melekat pada melati mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kulitnya menghitam di beberapa bagian, melepuh dan berair seperti luka bakar yang tak pernah sembuh. Bau anyir dan busuk perlahan menyebar dari tubuhnya, membuat orang yang mendekat merasa mual. Meski begitu, ia tetap hidup, merasakan setiap detik penderitaan itu. Jeritannya sudah tidak sekencang dulu, lebih sering berubah menjadi erangan lirih. Namun, setiap malam teriakan itu selalu memuncak, seolah ada tangan gaib yang terus menyiksanya tanpa henti. Melati pun menderita, wajah cantiknya kian merana, matanya sembab, tubuhnya kurus tinggal tulang. Warga desa yang dulu tunduk pada Wiratmaja kini mulai berani berbicara. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai seorang kepala desa yang berwibawa, melainkan sebagai manusia terkutuk yang menanggung akibat perbuatannya sendiri. "Aku sudah lama menduga ia bukan orang baik," bisik seorang warga di pasar. Benar. Lihat sekarang, semua kebusukan yang ia sembunyikan akhirnya terungkap. Dulu ia disegani, sekarang bahkan anak-anak pun takut melihat wajahnya. Kabar kehancuran Wiratmaja menyebar ke desa-desa sekitar. Orang-orang berdatangan, bukan untuk menolong, melainkan untuk menyaksikan langsung penderitaan kepala desa yang selama ini dianggap angkuh. Rumah besar yang dulunya menjadi simbol kekuasaan, kini berubah menjadi tontonan menakutkan. Istrinya, Ningsih, tidak tahan lagi. Malu yang ia tanggung terlalu berat. Malam-malam ia menangis, siang hari ia menunduk tak berani keluar rumah. Hingga akhirnya, suatu pagi, ia pergi meninggalkan rumah bersama anak-anaknya, tanpa pamit, tanpa pesan, hanya membawa pakaian seadanya. "Lebih baik aku pergi daripada menanggung aib ini selamanya," katanya pada seorang tetangga sebelum menghilang. Sejak itu, Wiratmaja benar-benar sendirian. Orang-orang yang dulu menjadi tangan kanannya, para perangkat desa yang biasa menyanjung dan memujinya, satu persatu menjauh. Tak ada lagi yang berani datang, kecuali untuk melihat dari kejauhan atau sekadar bergosip. Di ruang dalam rumah yang lembab, tubuhnya makin mengerikan. Dari dada hingga perut, kulitnya membiru kehitaman. Di beberapa tempat muncul belatung yang merayap keluar dari luka-luka basah. Setiap kali belatung itu jatuh ke lantai, terdengar bunyi kecil, dan warga yang melihatnya menutup mulut menahan muntah. Namun yang lebih mengerikan adalah tatapan mata Wiratmaja. Meski tubuhnya busuk, matanya masih menyala penuh dendam dan kesakitan. Ia memandang semua orang dengan sorot yang membuat bulu kuduk meremang. "Aku masih kepala desa, aku masih berkuasa." Suaranya parau, nyaris tak terdengar, tapi kata-kata itu justru membuat warga menertawakannya. "Berkuasa apa? Kau bahkan tak bisa menggerakkan tubuhmu sendiri," ejek seorang pemuda dengan lantang. Wiratmaja mencoba berteriak, namun suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap dengan penuh amarah. Sementara Melati di sampingnya terisak lirih, pasrah dalam keputusasaan. Hari demi hari, penderitaan itu semakin nyata. Setiap kali malam tiba, tubuh Wiratmaja bergetar hebat. Urat-urat hitam di tubuhnya seakan hidup, merambat dan menggeliat seperti ular. Bau anyir semakin menusuk, hingga warga yang rumahnya berdekatan terpaksa pindah karena tidak tahan. "Ini sudah bukan manusia lagi," ucap seseorang dengan wajah pucat. Ia setengah bangkai, tapi masih hidup. Di tengah penderitaan itu, Wiratmaja mulai menyadari sesuatu. Ilmu hitam yang dulu memberinya kekuatan, yang membuat warga tunduk padanya, kini justru menjadi pedang bermata dua. Ia merasakan ada kekuatan yang terus menggerogoti tubuhnya dari dalam. Setiap mantra yang pernah ia ucapkan di masa lalu kini seakan berbalik menggigitnya. Malam itu, dalam remang cahaya lampu minyak yang redup, Wiratmaja berbisik lirih. Hanya Melati yang bisa mendengarnya. "Ini balasan ilmu itu berbalik pada diriku sendiri." Melati menatapnya dengan mata sembab. Ia ingin marah, ingin meludah ke wajah lelaki itu, tapi tubuhnya tak lagi punya tenaga. Hanya air mata yang jatuh bercampur dengan bau busuk yang semakin menusuk. Wiratmaja menggertakkan gigi, mencoba menahan rasa sakit yang merobek-robek tubuhnya. Dalam hati, ia tahu waktunya sudah dekat. Semua kebanggaan, semua wibawa, semua kekuasaan yang ia bangun selama bertahun-tahun telah runtuh.
hanya menyisakan tubuh busuk yang melekat pada perempuan yang ia jerumuskan dalam dosa. Dan di sanalah ia menyadari kutukan itu bukan sekadar aib, itu adalah perhitungan dari kekuatan gaib yang pernah ia mintai bantuan. Perhitungan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Ucapan lirih Wiratmaja malam itu menjadi awal dari penderitaan baru bagi Melati. Tubuh perempuan itu, yang selama ini dipaksa menanggung kutukan bersama kepala desa, semakin lemah dari hari ke hari. Jika Wiratmaja berubah menjadi sosok busuk yang penuh belatung, maka Melati berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Wajah cantik yang dulu dipuja, kini pucat pasi, penuh lebam dan luka yang entah dari mana datangnya. Setiap kali Wiratmaja mengerang, tubuh Melati ikut bergetar. Setiap kali kutukan itu bekerja, darah menetes dari mulutnya, meninggalkan noda merah di baju lusuh yang tak pernah diganti. Orang-orang yang datang menyaksikan hanya bisa menutup mulut dengan wajah ngeri, menyadari betapa kutukan itu tidak hanya menghancurkan satu jiwa, tetapi juga menyeret korban yang terjebak di dalamnya. Melati tidak tahan lagi. Dalam tidurnya yang singkat, ia sering mengigau, menangis, memohon ampun, dan menyebut nama Bagas berulang kali. Warga yang mendengar merasa iba, tapi rasa iba itu bercampur dengan amarah. Dia yang bersalah, bisik seorang perempuan paruh baya. Kalau saja ia setia pada suaminya, ini takkan terjadi. Benar, timpal yang lain. Ia tamak, tergoda harta dan kekuasaan. Sekarang lihatlah Tuhan memberi balasan. Namun tak sedikit pula yang diam-diam menangis melihat kondisi Melati. Bagi sebagian orang, ia hanyalah perempuan muda yang terseret ke dalam dosa oleh kelicikan seorang lelaki tua yang berkuasa. Apapun alasannya, penderitaan yang ia tanggung sudah terlalu berat. Suatu malam ketika bau busuk Wiratmaja semakin pekat, tubuh Melati tiba-tiba kejang hebat. Ia menjerit keras, jeritan yang bahkan lebih memilukan daripada teriakan Wiratmaja. Suaranya serak, terputus-putus, seolah setiap kata yang keluar adalah sisa terakhir dari hidupnya. Bagas, ampun, aku ingin pulang. Bagas yang sejak malam aib itu terbongkar tak pernah meninggalkan desanya. Berlari masuk ke rumah kepala desa begitu mendengar jeritan istrinya. Dengan mata berkaca-kaca ia melihat Melati terbaring. Tubuhnya menggeliat dalam siksaan yang tak terlihat mata. Tangan dan kakinya penuh goresan, seolah dicakar-cakar makhluk gaib. Darah merembes dari sudut bibirnya, membasahi bantal yang sudah kotor oleh keringat dan air mata. Melati, teriak Bagas, suaranya parau bercampur panik. Ia mendekap tubuh istrinya meski masih menempel dengan Wiratmaja yang busuk dan menjijikkan. Bertahanlah, aku di sini. Aku masih di sini untukmu. Melati membuka matanya perlahan. Ada cahaya samar yang nyaris padam di sana. Dengan sisa tenaga ia menyentuh wajah Bagas, tangannya gemetar. Maafkan aku sudah hancurkan segalanya, bisiknya. Air mata menetes deras bercampur dengan darah di bibirnya. Jangan bicara begitu. Bagas mengguncang bahunya. Kau masih bisa sembuh, kita bisa lewati ini bersama. Namun Melati hanya tersenyum getir. Senyum yang lebih mirip dengan garis luka di wajahnya. Tidak, sudah terlambat. Semua ini, balasan. Wiratmaja yang masih melekat padanya hanya mengerang lirih. Matanya memerah tapi tubuhnya hampir tak bergerak. Ia seperti bangkai yang hidup, menyaksikan penderitaan perempuan yang ia jerat tanpa mampu berkata apapun. Malam itu, tubuh Melati semakin lemah. Nafasnya tersengal, dada naik turun dengan terputus-putus. Bagas terus menggenggam tangannya, menolak melepaskan. Warga yang memenuhi pekarangan rumah menahan napas. Sebagian menangis, sebagian menatap dengan rasa takut bercampur. Jejek, ya Allah, lirih seorang kiai yang ikut hadir. Jika ini memang balasan, kuatkanlah hamba-Mu yang tersisa. Jeritan terakhir Melati mengguncang seluruh desa. Suaranya memecah malam, menusuk hati siapapun yang mendengar. Ia menjerit memanggil nama suaminya, lalu tubuhnya menegang, matanya membelalak, sebelum akhirnya terkulai lemas. Dari sudut bibirnya mengalir darah segar, menetes ke lantai, meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Melati, tidak! Bagas berteriak histeris memeluk tubuh istrinya yang kini terdiam. Ia mengguncangnya memohon agar ia bangun kembali.
Tapi wajah Melati sudah dingin, matanya kosong, nyawanya benar-benar telah pergi. Tangis Bagas pecah, menggema hingga keluar rumah. Warga yang mendengar pun terisak, meski sebagian tetap berbisik bahwa semua ini adalah akibat dosa yang ia perbuat. Namun bagi Bagas, itu tidak penting lagi. Yang ada hanyalah tubuh istrinya yang kini terkulai dalam dekapannya. Dingin, kaku, dan penuh luka. Wiratmaja masih melekat di sisi jenazah itu. Bau busuknya makin menusuk seolah ikut merayakan kematian yang baru saja terjadi. Mata busuknya menatap Bagas dengan sorot kosong, sementara bibirnya bergetar seakan ingin berkata sesuatu, namun tak ada suara yang keluar. Malam itu menjadi saksi akhir dari Melati. Perempuan yang terjerumus dalam godaan, yang menyesali dosanya, terlambat. Kini tewas mengenaskan dalam keadaan terikat pada lelaki yang menghancurkan hidupnya. Dan di tengah ratapan warga, di tengah tangisan yang pecah, hanya satu suara yang paling memilukan, suara Bagas, yang terus memanggil nama istrinya. Dengan hati yang hancur, suara Bagas yang terus memanggil nama istrinya dengan hati hancur masih terngiang di telinga warga. Meski malam itu telah berlalu, jeritan dan tangisan yang pecah menjadi penanda berakhirnya hidup Melati, dan awal dari luka mendalam yang akan terus membekas bagi mereka yang masih hidup. Bagas benar-benar hancur. Setiap pagi ia terbangun dengan mata sembab, kepalanya pening, dan tubuh lemas seakan kehilangan arah hidup. Melati bukan hanya istri baginya, tapi juga bagian dari dirinya yang kini tercabut dengan paksa. Gambaran wajah Melati yang menjerit, darah yang menetes dari bibirnya, serta tubuhnya yang terkulai dalam pelukan terakhir masih jelas tergambar di kepalanya. Trauma itu melekat begitu dalam, hingga setiap kali ia menutup mata, yang terlihat hanyalah detik-detik kematian Melati. Ia seringkali duduk termenung di beranda rumah, tatapannya kosong menembus sawah dan hutan di kejauhan. Kadang ia berbicara sendiri, memanggil nama istrinya, atau menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi. Warga yang lewat hanya bisa menghela napas panjang, sebagian iba, sebagian menganggap itu wajar. Trauma yang pasti menghantui seorang suami yang ditinggal mati secara tragis. Namun tidak semua orang ikut merasakan kesedihan itu. Saras, perempuan, yang sejak awal mencurigai hubungan gelap Melati dan Wiratmaja, kini menampakkan wajah yang berbeda. Di depan Bagas, ia berperan sebagai penenang. Ia datang membawa makanan, duduk menemani, bahkan sesekali menepuk bahu Bagas sambil berkata lembut, "Kau harus ikhlas. Melati sudah pergi, jangan biarkan dirimu ikut hancur." Bagas hanya bisa menunduk, mengangguk lemah meski jelas sekali luka itu masih menganga. Namun di balik kata-kata manis Saras ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Ada sebersit kepuasan, rasa lega yang ia sembunyikan rapat. Ia memang pernah membenci Melati, merasa iri pada kecantikan dan pesona yang dimilikinya, merasa geram ketika melihat bagaimana Bagas begitu setia meski istrinya berkhianat. Kini, dengan Melati yang sudah tiada, seolah jalan baru terbuka baginya untuk merebut apa yang sejak dulu ia inginkan. Desa Lembah Sagara perlahan mulai kembali tenang. Hiruk-pikuk malam kutukan dan jeritan yang tak henti kini tinggal kenangan, pahit. Namun ketenangan itu semu. Bisikan-bisikan tentang kutukan masih bergema dari mulut ke mulut. Ada yang percaya itu hukuman Tuhan, ada pula yang yakin itu adalah buah dari ilmu hitam yang selama ini dipelihara, Wiratmaja. Wiratmaja sendiri masih hidup, meski dalam kondisi mengerikan. Tubuhnya makin membusuk, kulitnya pecah-pecah, napasnya pendek dan berat. Ia tak lagi dianggap sebagai kepala desa yang berwibawa. Kini ia hanya jadi bahan omongan, ejekan, bahkan ketakutan yang diselimuti rasa jijik. Warga tidak lagi datang memohon perlindungan, melainkan hanya menatap dari kejauhan, seperti melihat binatang buas yang terluka parah tapi masih berbahaya. Bagi sebagian orang, kepergian Melati menutup sebagian kisah tragis. Tapi bagi Bagas justru membuka luka yang tak kunjung sembuh. Ia sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya ia melihat Melati berdiri dengan wajah pucat. Darah masih menetes dari bibirnya, menatap dengan mata kosong sambil memanggil namanya. Kadang Bagas terbangun dengan keringat dingin menjerit hingga membuat Saras yang kebetulan berada di dekatnya pura-pura panik menenangkan. "Tenang Bagas, itu hanya mimpi. Melati sudah damai."
bisiknya sambil mengelus punggung lelaki itu. Tapi dalam hatinya Saras tersenyum tipis. Hari-hari berjalan lambat. Warga mulai kembali menggarap sawah. Pasar kembali ramai. Anak-anak berlarian meski sesekali terdiam ketika mendengar orang dewasa berbisik soal kutukan. Namun malam-malam desa tak pernah benar-benar sunyi. Angin sering berembus membawa suara-suara samar. Seakan jeritan melati masih tertinggal di udara. Anjing-anjing kampung kerap menggonggong tanpa sebab, terutama ketika bulan purnama muncul. Bagas di tengah luka batinnya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa seolah-olah ada mata yang selalu mengawasinya di malam hari. Kadang ia mendengar suara langkah di belakang rumah atau suara bisikan samar yang menyebut namanya. Ia bingung apakah itu hanya halusinasi akibat trauma atau memang benar ada sesuatu yang belum selesai dari tragedi kutukan itu. Saras terus berada di sisinya. Namun, tak seorang pun tahu bahwa perempuan itu menyimpan rahasia kelam. Di balik wajah lembut yang ia perlihatkan, Saras mulai melakukan hal-hal yang tak biasa. Pada suatu malam yang sunyi, ketika seluruh desa sudah terlelap, Saras diam-diam meninggalkan rumah. Ia membawa kendi kecil, seikat bunga layu, dan selembar kain hitam. Kakinya melangkah pelan menuju pinggir hutan, tempat yang sejak lama dianggap angker oleh warga. Di sana, di bawah cahaya bulan pucat, Saras duduk bersila. Ia menyalakan dupa, menggumamkan mantra-mantra yang tak pernah didengar orang lain. Matanya terpejam, bibirnya bergetar, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa aroma anyir yang mengingatkan pada malam-malam kutukan. Saras membuka matanya perlahan, menatap api kecil yang menari di depan dupa. Wajahnya tampak berbeda, lebih dingin, lebih menyeramkan. Semua sudah berjalan sesuai rencana, bisiknya pelan. Kini giliran langkah berikutnya. Dan malam itu, tanpa seorang pun menyadari, Saras memulai ritual rahasia yang akan membuka babak baru dari kutukan yang belum selesai. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Kini giliran langkah berikutnya. Bisikan Saras di bawah cahaya bulan itu menjadi awal dari rahasia yang tak seorang pun duga. Malam demi malam ia terus melakukan ritual yang sama, membawa dupa, kendi, kecil berisi cairan merah kehitaman, bunga layu, serta kain hitam yang digenggam erat. Apa yang tak diketahui warga desa Tegal Asi adalah bahwa Saras bukan sekadar perempuan biasa. Sejak lama ia menyimpan dendam pada Melati, bukan hanya karena kecantikan dan kesetiaan Bagas yang selalu terikat padanya, tapi juga karena rahasia besar yang diwariskan keluarganya. Saras adalah keturunan dari seorang perempuan tua yang dulu terkenal sebagai pawang kutukan di desa seberang. Ilmu hitam yang mampu mengikat, menjerat, bahkan menyiksa jiwa manusia hingga mati mengenaskan. Namun, ilmu itu telah lama terkubur. Tidak ada yang berani membicarakannya lagi, seolah hilang bersama jasad nenek buyut Saras. Tapi sesungguhnya, serpihan kekuatan itu masih hidup, menunggu pewarisnya. Dan Saras, dengan segala iri, benci, dan hasratnya, tanpa sadar telah dipilih untuk melanjutkan warisan kutukan itu. Malam-malam ritual membuatnya semakin dekat dengan arwah-arwah yang tidak tenang. Salah satunya adalah roh Melati yang masih gentayangan, tidak bisa pergi karena meninggal dengan cara penuh siksaan. Saras sering mendengar suara lirih memanggil namanya. Awalnya ia merasa takut, tapi semakin lama ia menyadari suara itu bukan sekadar keluhan, melainkan pintu yang membawanya pada kekuatan baru. Dalam salah satu ritual, angin malam tiba-tiba bertiup kencang, dan dari balik bayangan pohon besar, muncul sosok samar perempuan berlumuran darah. Wajahnya hancur, matanya kosong, namun penuh murka. Itu adalah Melati. Tubuhnya menggigil, suaranya parau berbisik, "Kutukan ini belum selesai. Siapapun yang terikat akan menyatu sampai generasi berikutnya." Saras tidak lari. Ia justru menatap arwah itu dengan senyum tipis. "Kalau begitu, ajarkan padaku bagaimana memastikan kutukan ini tidak berhenti," katanya dengan suara dingin. Arwah Melati mendekat, tubuhnya menembus tubuh Saras.
Dan seketika Saras merasakan hawa dingin menjalari seluruh sendinya. Ia berteriak, namun bukan karena takut, melainkan karena energi hitam yang menyatu dengannya. Saat itu juga, ia tahu bahwa ia telah menjadi penerus ilmu Gancet, warisan kelam yang membuat tubuh manusia bisa menyatu secara gaib hingga mati. Hari-hari berikutnya, Saras terlihat tetap sama di mata warga. Ia masih pura-pura peduli pada Bagas, masih berbaur di acara-acara desa, bahkan masih terlihat menenangkan ibu-ibu yang ketakutan setiap kali bisikan tentang kutukan kembali terdengar. Tapi di balik semua itu, Saras semakin sibuk dengan ritual rahasia. Ia kini mulai menyiapkan sesuatu yang lebih besar, tumbal baru, karena ia tahu kutukan tidak akan bisa bertahan tanpa korban berikutnya. Ilmu yang diwarisinya dari arwah melati, haus akan darah dan jiwa manusia. Di dalam kamar gelapnya, Saras membuat lingkaran dari garam bercampur abu, menyalakan lilin hitam, dan merapal mantra dengan bahasa kuno, yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Tapi kata-kata itu mengalir begitu saja dari mulutnya, seolah ada yang membisikkan langsung di telinganya. Kendi kecil berisi cairan merah ia letakkan di tengah lingkaran, bersama potongan kuku dan rambut yang diam-diam ia ambil dari Bagas. Dengan tumbal ini, aku ikat kembali kekuatan yang hampir padam. Saras bergumam, matanya menatap api lilin yang bergetar hebat diterpa angin padahal semua jendela tertutup rapat. Malam itu, suara-suara aneh terdengar dari rumahnya. Suara perempuan menangis, suara tawa lirih, bahkan suara jeritan yang membuat ayam berkokok tengah malam dan anjing menggonggong tanpa henti. Tapi warga tidak berani mendekat, karena semua tahu bahwa sejak tragedi Melati, ada sesuatu yang tidak beres di desa mereka. Sementara itu Bagas semakin terpuruk dalam duka. Tubuhnya kurus, matanya cekung dan jiwanya rapuh. Saras terus menemaninya, menguatkan seolah ia adalah satu-satunya yang peduli. Namun, di balik semua perhatian itu, Saras sebenarnya sudah menetapkan Bagas sebagai calon tumbal berikutnya. Ia tahu jiwa Bagas yang penuh luka adalah persembahan paling sempurna untuk memastikan kutukan tetap hidup. Pada suatu malam ketika bulan purnama menggantung di langit, Saras kembali melakukan ritualnya. Kali ini lebih besar dari sebelumnya. Ia membawa ayam hitam, mengikatnya di tengah lingkaran abu, lalu menyayat lehernya dengan pisau kecil. Darah segar menetes ke kendi merah, bercampur dengan rambut dan kuku Bagas yang telah disiapkannya. Saras menutup mata, suaranya lirih merapal mantra. Darah terikat, jiwa terjerat. Kutukan ini hidup, teror ini abadi. Dan seketika, api lilin membesar tanpa sebab. Asap mengepul membentuk wajah melati yang menjerit. Dari wajah itu muncul tawa kecil, bukan lagi tangisan penderitaan, melainkan tawa puas karena kutukan telah diteruskan. Saras membuka matanya. Senyum menyeramkan terukir di bibirnya. Ia menoleh ke arah jendela, tempat Bagas yang tertidur pulas di rumah sebelah. Tatapannya tajam, penuh nafsu sekaligus murka. Sebentar lagi, kau akan menjadi bagian dari warisan ini, bisiknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Saras benar-benar merasa dirinya bukan lagi sekadar perempuan biasa. Ia adalah pewaris kutukan. Ia adalah pintu bagi teror baru. Di kejauhan, angin berembus membawa bau amis darah. Anjing-anjing kembali menggonggong, dan desa yang sempat tenang kembali digelayuti ketakutan yang samar. Tidak ada yang tahu bahwa teror yang pernah meluluh lantakan Melati dan Wiratmaja kini belum selesai. Justru baru saja dimulai kembali. Saras menatap gelapnya malam dengan tatapan dingin, lalu tersenyum menyeramkan. Di hadapannya, tumbal baru. Sudah dipilih. Teror di desa Tegal Asih belum berakhir, dan akan terus hidup sepanjang masih ada jiwa yang bisa direnggut oleh warisan kutukan.